Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tauqifihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berkumpul kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada beliau dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita lanjutkan pengajian kita. Kita sudah masuk dalam bab yang kedua, yaitu bab berbakti dan menyambung silaturahmi. Dan pada pertemuan terakhir kita membicarakan tentang makna rahim, ya, bahwasanya siapa sih rahim kita yang wajib untuk kita sambung, ya. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama, ya. Pendapat yang pertama yang mengatakan yang wajib disambung silaturahmi adalah yang memiliki hubungan mahram, ya. Yang memiliki hubungan mahram, yang tidak boleh dinikahi, seperti dengan seandainya ada 2 orang, salah satunya laki, satunya wanita, maka tidak boleh menikah. Seperti saya dengan tante saya, ya, tidak boleh menikah. Saya dengan bibi saya tidak boleh menikah. Maka itulah yang wajib untuk saya sambung silaturahmi. Demikian juga om, saya dengan om, seandainya salah satu di antara kami laki-laki dan satunya perempuan tidak boleh menikah, maka itulah mahram yang wajib untuk rahim yang wajib untuk disambung. Yaitu semua rahim yang merupakan mahram. Semua rahim yang merupakan mahram. Menurut pendapat ini, sepupu rahim tapi dia bukan mahram, maka sepupu tidak wajib untuk disambung, tapi sunnah, tapi tidak sampai pada derajat wajib. Ini pendapat pertama dan ini dipilih oleh banyak ulama dari mazhab Hanabilah, ya. Jadi yang wajib untuk disambung cuma yang rahim yang mahram. Karena menurut mereka bagaimana menyambung silaturahmi dengan sepupu, ya. Sementara sepupu bukan apa? Bukan mahram, boleh dinikahi. Pendapat yang kedua, yang rahim yang wajib untuk disambung silaturahminya yaitu yang merupakan ahli waris, Ini pendapat sebagian fuqaha dari mazhab Maliki dan juga Syafi'iyah, seperti pendapat Imam Nawawi dan juga pendapat Al-Qadhiyah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, tatkala seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bis husni suhbah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka. Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, thumma abuk, kemudian bapakmu, thumma adna, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thumma adna wa adna. Ibumu, bapakmu, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Sebagian orang memahami maksudnya yang terdekat adalah yang merupakan ahli waris. Oleh karenanya yang wajib disambung silaturahmi adalah yang ahli waris saja. Selain ahli waris tidak wajib untuk disambung silaturahmi. Namun pendapat ini terbantahkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bibi adalah kedudukannya seperti ibu. Padahal bibi bukan merupakan ahli waris. Ternyata bibi disuruh oleh Nabi untuk kita sambung silaturahminya. Padahal dia bukan dari ahli waris. Paham? Jadi pendapat yang kedua kurang kuat. Pendapat yang ketiga, bahwasanya seluruh kerabat wajib untuk kita sambung silaturahmi. Pendapat ini lebih umum, semuanya, mau mahram enggak mahram, pokoknya kerabat, ya, mau ahli waris bukan ahli waris, pokoknya kerabat wajib untuk kita sambung silaturahmi. Namun pendapat ini juga terlalu luas, ya, sehingga tidak ada batasannya. Kerabat kita kalau mundur-mundurin terus sampai Nabi Adam alaihissalam. Seluruh kita kerabat kalau begitu. Ini berat. Ya. Oleh karenanya, pendapat yang pertama sangat kuat, bahwasanya yang wajib disambung silaturahmi adalah yang apa? Yang mahram saja. Bukan berarti kita tidak menyambung silaturahmi dengan sepupu, enggak, kita sambung, tapi hukumnya tidak sampai wajib. Jadi ada ring satu yang paling utama kita sambung, ya. Ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, tante kita, bibi kita, ini orang-orang yang hendaknya kita sambung silaturahmi. Berbuat baik dengan mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Kalau bisa kasih hadiah, kita kasih hadiah.
Kalau kita punya duit, kita transfer uang kepada mereka. Kalau tidak, kita telepon mereka, kita kunjungi mereka. Ini orang-orang ini, ring satu ini. Ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Sepupu, ini sunnah. Tidak sampai derajat apa? Wajib. Seandainya kita tidak telepon pun tidak sampai derajat dosa. Tidak sampai derajat dosa. Tapi kita meninggalkan yang mustahab. Baik. Permasalahan berikutnya, hukum berbakti kepada kedua orang tua yang kafir dan fasik. Bagaimana hukum berbakti kepada orang tua yang kafir dan fasik? Ya. Para ulama ijma bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib, tanpa memandang apakah mereka mukmin ataukah kafir, soleh atau fasik. Selama mereka berdua adalah orang tua kita, wajib untuk kita berbuat baik kepada mereka. Dalilnya jelas, Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 sampai 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah dan semakin lemah. Wa fisaluhu fi amaini, dan telah menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, dan kepadaku lah kalian akan kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku. Jadi ayat ini justru berbicara tentang dua orang tua yang sedang kafir. Makanya Allah mengatakan wa in jahadaka. Kalau kedua orang tua memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, ma laysa laka bihi ilm, engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan taatlah kepada mereka berdua. Akan tetapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka berdua di dunia dengan baik. Justru ayat ini berkaitan dengan orang tua yang musyrik. Ternyata Allah suruh berbakti kepada kedua orang tua yang musyrik. Dan inilah pernyataan para ahli tafsir seperti Al-Baghawi, ya, ma'rufan kata Al-Baghawi, al-bir was-silah wal ishratul jamilah, yaitu berbakti kepadanya, menyambung silaturahmi dan mempergauli dengan cara yang baik. Demikian juga kata Ibnu Athiyyah menafsirkan ma'rufa wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baiklah kepada mereka berdua dengan cara yang ma'ruf. Kata dia, yakni al-abawain al-kafirain silhuma bil mal wadu'uhuma birrifq, yaitu dua orang tua yang kafir, sambunglah silaturahmi dengan kedua orang tua yang kafir dengan memberi harta kepada mereka. Kata Ibnu Athiyyah, ya, kalau kita punya orang tua kafir, dua-duanya kafir, tetap harus sambung silaturahmi dengan memberikan harta kepada mereka berdua, wadu'uhuma birrifqin, dan serulah mereka untuk masuk Islam dengan cara yang lembut. Demikian juga Asma binti Abi Bakar bercerita, ya, kata Asma, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah. Suatu hari datang ibuku, di Abu Bakar punya istri, ya, entah mungkin sudah dicerai, musyrik. Anaknya namanya Asma, ya. Jadi Asma dengan Aisyah satu bapak tapi lain ibu. Satu bapak tapi lain ibu, ya. Ibunya datang di waktu perjanjian Hudaybiyah, datang mengunjungi putrinya Asma. Kata Asma, fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Asma bertanya kepada Nabi karena Asma ragu. Ini ibunya kafir, musyrik. Apakah saya sambung silaturahmi dengan dia? Kalau ibunya muslimah, tentu dia tidak perlu tanya kepada Nabi. Namun ada keraguan dalam dirinya karena ibunya musyrik. Maka aku berkata kepada Nabi, ya, apa asilu ummi? Apakah saya boleh menyambung silaturahmi kepada ibuku, berbuat baik kepadanya? Wahia raghibah, sementara dia ingin berbuat baik kepadaku. Kata Nabi SAW, na'am sili ummaki. Iya, sambung silaturahmi dengan ibumu. Padahal ibunya apa? Seorang wanita musyrik. Bahkan sebagian ulama dari mazhab Malikiyah berpendapat, dan saya nukilkan dalam buku saya, ya, kalau ternyata ada, ini pendapat sebagian ulama Malikiyah, kalau seorang muslim punya dua orang tua kafir, dan kedua orang tua kafir ini ternyata minta diantar ke gereja, karena keduanya tidak bisa jalan misalnya karena buta atau terlalu tua, maka wajib bagi anak ngantar keduanya ke gereja. Kenapa? Karena pergi ke gereja
itu adalah perbuatan yang baik menurut agama kedua orang tuanya. Bahkan kalau ternyata di antara adat kebiasaan kedua orang tuanya minum khamar, kemudian kedua orang tuanya minta dibelikan khamar, belikan. Ini kata pendapat sebagian ulama apa? Malikiyah. Ya, pendapat ulama. Ya. Oleh karenanya Thahir bin Ashur juga berkata, qala fuqahauna. Kata dia, berkata para ulama kami dari mazhab Malikiyah, idza anfaqa al-waladu ala abawayhi al-kafirain al-faqirain. Kalau seorang anak memberi nafkah kepada kedua orang tuanya yang kafir, yang miskin, wa kana adatuhuma syurbal khamr, dan kebiasaan kedua orang tuanya minum khamar, ishtara lahum al-khamr, maka belikan khamar buat kedua orang tuanya. Ini pendapat tapi saya tidak setuju. Saya menyampaikan pendapat ini untuk menjelaskan bahwasanya begitu para ulama membahas tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, bahkan sebagian ulama berpendapat meskipun mereka nyuruh beli khamar, belikan. Saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Mereka punya dalil tentunya. Dalilnya apa? Saya sebutkan dalam halaman 160 tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Nabi SAW. Ya, bahwasanya Umar melihat ada kain sutra yang dijual di depan masjid. Maka Umar mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau Anda beli kain sutra ini, lalu engkau memakai baju sutra ini pada hari Jumat untuk berhias pada hari Jumat, kemudian untuk menerima tamu, untuk menerima tamu." Ini kata para ulama dalil bahwasanya seorang hari Jumat berusaha memakai pakaian yang terbagus. Kemudian juga kalau melayani tamu juga dengan pakaian yang rapi. Jangan melayani tamu kemudian pakai kaos dalam kelihatan ketek. Silakan masuk. Karena Umar memberi ide, wahai Rasulullah, belilah pakaian yang bagus dari sutra ini untuk dipakai hari Jumat dan untuk menemui tamu. Kalau tamu-tamu datang kepadamu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah." Yang boleh pakai baju sutra ini hanyalah orang-orang kafir. Kemudian tidak lama kemudian datang hadiah kepada Nabi berupa kain sutra. Maka Rasulullah SAW memberikan kain sutra tersebut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi banyak kain sutra, baju-baju sutra diambil satunya dikasihkan kepada Umar sebagai hadiah. Maka Umar berheran. Kata Umar, "Ya Rasulullah, kasautaniha wa qad qulta fi hullati utarid ma qulta." Kau sekarang belikan aku baju dari kain sutra, sementara waktu saya suruh kau beli baju, kau telah bilang ini enggak boleh dipakai kecuali oleh orang kafir. Maka Rasulullah SAW berkata, "Inni lam aksukaha litalbisaha." Saya kasih kau kain, saya memberi kau wahai Umar kain ini bukan untuk kau pakai. Maka akhirnya Umar mengambil kain tersebut. Fakasaha Umar akhan lahu bi Makkah musyrikan. Maka Umar pun memberikan kepada saudaranya di Mekah masih musyrik. Umar berikan baju atau kain sutra tersebut kepada saudaranya yang musyrik di mana? Di Mekah. Dia tidak pakai tapi dia kasih apa? Saudaranya yang musyrik. Dari dalil ini, ya, ini hadis riwayat Bukhari. Maka seorang berpendapat kalau begitu kain sutra kan boleh dipakai sama orang kafir. Maka Umar menyambung silaturahmi dengan saudaranya kafir dengan memberikan apa? Kain sutra. Ada khamar sambung silaturahmi, kasih kakak nikah minum khamar. Sambung silaturahmi. Ini pendapat mereka. Jadi maksud saya para ulama berpendapat bukan asal-asalan, tidak, mereka punya dalil. Tetapi ini dibantah oleh para ulama yang lain. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun orang tua dua kafir kalau minta khamar jangan dikasih. Yang minta hantar ke gereja enggak, di sini aja. Enggak usah ke gereja. Kenapa? Kata Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ya. Tidak boleh saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Baik. Kesimpulannya, jika orang tua kafir saja wajib untuk kita sambung silaturahmi, bagaimana lagi dengan yang fasik? Orang tua mungkin tidak sholat, mungkin minum khamar, tetap aja kita harus baik sama dia. Jangan kita cari alasan, orang tua saya tukang minum khamar, Ustaz saya tidak membuat baik sama dia. Enggak. Yang kafir saja Anda disuruh berbuat baik. Bahkan yang kafir yang maksa Anda untuk musyrik tetap harus berbakti. Apalagi orang tua yang mungkin teler, yang mungkin berzina, yang mungkin tetap aja Anda wajib untuk berbakti kepada orang tua meskipun dia fasik.
Permasalahan berikutnya, bagaimana hukum menyambung silaturahmi dengan kerabat yang kafir atau fasik? Punya kakak murtad, nah gimana ini? Ya. Punya tante murtad, punya adik murtad, apakah tetap wajib untuk disambung silaturahmi? Punya kakak beragama lain, punya adik beragama lain, kita masuk Islam misalnya, apakah wajib kita menyambung silaturahmi? Wallahu a'lam bishawab, ya. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya menyambung silaturahmi meskipun dengan kerabat yang kafir, ya. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 6, ya. Nanti antum bisa baca sendiri, ya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 180, ya. Kata Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian jika salah seorang dari kalian akan meninggal dunia dan dia punya harta, hendaknya dia berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kepada kerabatnya dengan cara yang baik. Inilah hak, adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi bukan cuma wasiat kepada kedua orang tua tapi juga kepada kerabat. Setelah turun hadis Nabi wala wasiyata lil waris, tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris, maka para ulama menafsirkan ayat ini kalau orang tua yang muslim tidak boleh dapat wasiat. Tapi kenapa? Karena orang tua muslim adalah ahli waris. Tapi kalau orang tuanya kafir, maka boleh dapat wasiat. Demikian juga kerabat yang kafir boleh dikasih apa? Wasiat. Ini dijadikan oleh para ulama tentang berbuat baik kepada kerabat meskipun kafir. Seperti juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam waktu turun firman Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga engkau yang terdekat. Maka Rasulullah sallam memanggil orang-orang Quraisy. Kemudian mereka berkumpul. Kemudian Rasulullah sallam mengatakan, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai anak-anak Ka'ab bin Lu'ay, yaitu dari kakek-kakek Nabi yang di atas, selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak-anaknya Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar, wahai anak-anak Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Abdi Manaf, Rasulullah semakin mengkhususkan, wahai anak-anaknya Abdu Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Hashim, semakin kakek ke bawah lagi, wahai bani Hashim, anak-anaknya Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Abdul Muttalib, semakin khusus lagi, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, yaitu wahai paman-pamanku, wahai bibi-bibiku, wahai tante-tanteku. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Kemudian Rasulullah khususkan lagi, ya Fatimah tu anqidhi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, saya tidak bisa membantu kalian sama sekali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha." Akan tapi kalian punya hubungan rahim dengan saya dan saya akan membasahi rahim tersebut. Kata para ulama, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan paman-pamannya yang kafir. Ya. Ada Abu Lahab, ya, dan ada Abbas bin Abdul Muttalib yang juga kafir. Ada Abu Talib yang juga kafir tatkala Abbas itu masih kafir, Abu Talib juga kafir, Hamzah itu juga masih apa? Masih kafir, karena ini di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, saya tidak bisa selamatkan diri kalian, wahai paman-pamanku yang kafir, bibi-bibiku yang kafir, tetapi kalian punya rahim yang harus saya basahi. Kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW menggunakan istilah saya basahi? Karena memutuskan silaturahmi itu adalah suatu diibaratkan dengan suatu yang panas, maka perlu dibasahi dengan silaturahmi. Ini dalil Nabi SAW mengatakan, meskipun kalian kafir, kalian punya hak untuk saya sambung apa? Silaturahmi. Paham? Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada orang kafir saudara kita tetap disyariatkan. Baik. Dari sini kita tahu, ya, kalau kita memutuskan silaturahmi dengan kerabat yang kafir atau fasik, ya, maka tidak dikatakan kita melakukan dosa besar. Ya, tetapi kita tidak menjalankan sesuatu yang apa? Sunnah. Ya. Dan ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah taala bahwasanya berbuat baik kepada
kerabat kafir, ya itu tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Sebagaimana Nabi SAW waktu menyampaikan, kalian punya hak untuk saya nyambung, kenapa Nabi berharap mereka masuk Islam? Jadi kalau ada kerabat, misalnya kakak yang kafir, adik yang kafir, dan kita berharap mereka masih ada harap untuk masuk Islam, maka kita sambung silaturahminya. Ya. Tapi kalau tidak, kata Ibnu Hajar, tidak harus. Tidak harus. Ya. Sehingga kalau terputus silaturahmi sementara dia mungkin memusuhi agama kita, ya sudah. Nah, jadi masalah tidak perlu disambung. Sebagaimana Nabi SAW tidak menyambung silaturahmi dengan Abu Lahab. Ya, tidak menyambung silaturahmi dengan Abu Lahab karena sudah tidak diharapkan apa? Islam. Terus mengganggu dakwah Nabi SAW. Jadi kalau kita ada orang kafir yang baik, ya kita baik. Apalagi kakak kita mungkin murtad, adik kita masih diharapkan dia bisa kembali kepada Islam, kita berusaha terus sambung silaturahmi. Tapi kalau dia ternyata musuh Islam, ya sudah, tinggalkan saja. Ya, tidak harus kita menyambung silaturahmi dengannya. Baik, kita masuk hadis yang pertama tentang keutamaan silaturahmi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini di antara keutamaan silaturahmi yang luar biasa. Ternyata menyambung silaturahmi bisa, ya, bukan hanya meraih pahala akhirat, memasukkan seorang dalam surga, tetapi juga Allah segerakan kebaikan baginya di dunia. Yaitu akan dilapangkan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya. Ya, dilapangkan rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya. Baik, apa maksudnya dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya? Secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya adalah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umurnya tidak akan berubah dan rezekinya tidak akan berubah. Allah sudah takdirkan sejak awal. Umurnya tidak akan dipanjangkan, rezekinya pun tidak akan diperbanyak. Karena sudah ditakdirkan dan takdir tidak akan berubah. Kalau gitu maksudnya apa? Maksudnya diberkahi. Meskipun rezekinya segitu-segitu saja, tapi ternyata dia bisa bersedekah, ternyata dia bisa umroh, mungkin dia bisa haji. Ya, kenapa diberkahi rezekinya oleh Allah? Jadi serasa banyak rezekinya itu. Serasa banyak rezekinya tersebut. Umurnya juga demikian, umurnya tidak diperpanjang, umurnya begitu-begitu saja, tapi berkah. Waktunya habis untuk baca Quran, waktunya habis untuk membantu orang lain, waktunya habis untuk berbakti kepada orang tua, ya, waktunya habis untuk mencari nafkah buat keluarga. Hari-harinya bermanfaat, tidak terbuang-buang waktunya. Kenapa? Karena dia sering menyambung silaturahmi, sehingga Allah berkahi umur dan rezekinya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya benar-benar rezekinya ditambah, benar-benar umurnya dipanjangkan. Benar-benar rezekinya ditambah dan benar-benar umurnya dipanjangkan. Artinya seharusnya ditakdirkan umurnya 50, namun gara-gara dia menyambung silaturahmi umurnya jadi 70. Jadi bonus 20 tahun. Seharusnya umurnya, harusnya rezekinya secara total sampai mati cuma 1,5 miliar, gara-gara dia menyambung silaturahmi jadi 20 miliar. Kebanyakan ya. Benar-benar ditambah. Dan ini pendapat yang lebih kuat secara zahir hadis, lebih kuat. Kenapa? Karena takdir memang bisa berubah. Takdir di tangan malaikat bisa berubah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 39, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu umul kitab." Kata Allah, Allah menghapus catatan yang Allah kehendaki, yaitu catatan di malaikat. Allah menghapus atau Allah menetapkan, terserah Allah. Wa 'indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada lauhil mahfuz yang tidak pernah berubah. Ada lauhil mahfuz yang tidak bisa berubah. Baik, maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya begini. Jadi takdir ada beberapa tingkat. Ada namanya takdir harian, ada namanya takdir umur, ada namanya takdir tahunan, ada namanya takdir lauhil mahfuz. Yang ada di lauhil mahfuz yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berubah. Inna Allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini takdir lauhil mahfuz. Kemudian ada takdir-takdir yang lain yang diperinci, yang diambil, kalau kita bisa bahasakan secara sederhana, diambil dari database yang ada di lauhil mahfuz. Diturunkan oleh Allah, takdir harian. Kata Allah, "Kullu yawmin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah punya urusan. Di antaranya Allah mentakdirkan tiap hari.
Ya, ada keputusan-keputusan Allah harian, ada. Ada keputusan Allah yang tahunan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, Lailatul malam yang penuh keberkahan. Maka pada malam tersebut diputuskan perkara-perkara. Sehingga setiap tahun ada namanya takdir tahunan. Setiap malam Lailatul Qadar Allah katakan dari sekarang sampai tahun depan akan terjadi demikian. Namanya takdir apa? Tahunan. Datanya juga diambil dari Lauhul Mahfuz. Ada namanya takdir umri, takdir yang berkaitan dengan umur seseorang yang malaikat catat tatkala seorang masih dijanin. Ya, masih dijanin, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayursalu ilaihi malak." Maka diutuslah malaikat kepada janin tersebut. Kemudian ya, disuruh oleh Allah untuk mencatat 4 perkara, bikatbi rizqihi wa ajalihi, ya. Kemudian wa amalihi wa syaqin sa'id. Disuruh catat ajalnya, rizkinya, amalnya, celaka atau bahagia. Dicatat oleh malaikat. Nah, kata para ulama, yang dicatatkan malaikat ini, yang Allah suruh catat, kalau malaikat catat itu takdir janin ini, Allah malaikat catat. Nah, takdir yang ada di catatan malaikat ini bisa berubah. Dalilnya surat Ar-Ra'd, kata Allah, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit." Allah merubah yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Wa indahu umul kitab, dan sisi Allah adalah Lauhul Mahfuz yang tidak pernah berubah datanya. Maksudnya bagaimana? Contoh sederhana, ini menggampangkan. Ada seorang dalam perut ibunya masih janin. Ya, kemudian Allah kirim malaikat suruh catat. Dicatat oleh malaikat orang ini ajalnya 50 tahun umurnya. Ya, kemudian rezekinya sampai mati 1,5 miliar. Dicatat oleh malaikat sudah selesai. Tahu-tahu orang ini waktu umur 30 tahun sangat berbakti kepada orang tuanya. Selalu menyenangkan hati orang tuanya. Suka mengunjungi bibi-bibinya, tante-tantenya. Suka telepon kakak dan adiknya. Suka memberi hadiah kepada saudara-saudaranya. Allah bilang sama malaikat, "Wahai malaikat, rubah itu catatan." Karena dia suka menyambung silaturahmi, 50 tahun jadikan 70 tahun. Rezekinya 1,5 miliar, tadi jadi berapa? 20 miliar. Karena suka nyambung silaturahmi. Nah, terus di Lauhul Mahfuz bagaimana? Di Lauhul Mahfuz yang tertulis 70 tahun dan 20 miliar. Paham? Yang di Lauhul Mahfuz tercatat semuanya. Proses ini tercatat di Lauhul Mahfuz. Malaikat pertama catat sekian, kemudian si fulan berbakti sama orang tuanya, kemudian Allah suruh rubah jadi 70 tahun dan 20 miliar. Kesimpulannya di Lauhul Mahfuz dicatat berapa? 70 tahun dan 20 miliar. Paham atau tidak? Ini pendapat yang kedua, pendapat di beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini pendapat yang lebih kuat karena berdasarkan zahir hadis. Karena antum tidak tahu rezeki antum berapa di Lauhul Mahfuz, dan antum tidak tahu umur antum berapa di Lauhul Mahfuz, antum jalankan saja hadis ini. Kalau ingin rezekinya lapang, maka sambung silaturahmi. Ingin umurnya dipanjangkan, maka sambung silaturahmi. Misalnya antum hendak bekerja, pagi-pagi telepon mama, "Mak, mana kabarnya Mak? Sehat Mak? Baik Mak." Ya. Antum naik mobil sambil telepon. Subhanallah, tiba-tiba terjadi kecelakaan, antum selek apa lupa gitu, akhirnya antum tabrak pohon pisang. Seharusnya antum itu tabrak truk, tapi gara-gara dia telepon mama, enggak jadi mati, nabrak pohon pisang. Ini misal aja umpama. Ya. Ya, kita nggak tahu antum ada misalnya mau deal sama orang, ada bisnis kayaknya susah sekali, antum bersama orang tua, tahu-tahu oke. Kenapa? Karena dengan menyambung silaturahmi, rezeki akan ditambahkan dan umur akan dipanjangkan. Ya. Bisa jadi orang seharusnya sakit parah jadi sembuh gara-gara apa? Gara-gara dia menyambung silaturahmi. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang sesuai dengan zahir hadis adalah pendapat tersebut, yang benar-benar ditambah rezekinya dan benar-benar ditambah umurnya. Dan terbukti banyak orang ya berbakti kepada orang tuanya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah melihat ada orang berbakti sama orang tua kemudian dia orang ini gagal dalam kehidupannya. Saya belum pernah lihat ada orang berbakti sama orang tuanya kemudian dia gagal dalam kehidupannya. Yang saya tahu semua orang berbakti kepada orang tuanya. Apakah status orang ini sebagai ustadzkah, sebagai pedagangkah, sebagai apapun, insya Allah dia sukses. Kenapa? Dia telah menyambung silaturahmi yang paling utama, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang kedua.
Larangan memutuskan silaturahim. Larangan memutuskan silaturahim. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Sungguhnya orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Qati' maksudnya qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Ini dalil tentang bahayanya memutuskan silaturahmi. Oleh karena kalau antum buka surat Ar-Ra'd, ya, Allah menyebutkan dalam satu halaman Al-Qur'an, ya, antum buka, ya, antum lihat, antum tinggal pilih mau masuk surga atau masuk neraka jahanam. Surat Ar-Ra'd ayat ke-20 dan seterusnya, ya. Jadi surat Ar-Ra'd surat 13, halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Allah sebutkan di halaman keempat, ayat pertama berkaitan dengan penghuni surga yang menyambung silaturahmi, ayat-ayat berikutnya tentang penghuni neraka, orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Saya bacakan firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 21, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi yang Allah perintahkan mereka untuk menyambungnya. Setelah itu Allah menyebutkan sifat-sifat yang lain, kemudian kata Allah, ya, ulaika lahum uqubad dar. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan surga, kesudahan yang terbaik. Jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka akan masuk surga Adan. Ya, wa man salaha min abaihim, demikian juga orang tua mereka yang saleh akan juga ikut masuk surga. Wa azwajihim wa dzurriyyatihim, demikian juga istri-istri mereka, suami-suami mereka dan anak-anak mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat akan masuk bertemu dengan mereka dari setiap pintu. Malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqubad dar. Ya, sungguh terbaik apa? Kesudahan yang terbaik. Kata para ulama, tatkala malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum," keselamatan bagi kalian atas karena kesabaran kalian, ini dalil bahwasanya amalan-amalan yang disebutkan di atas butuh kesabaran. Di antaranya nyambung silaturahmi juga butuh apa? Kesabaran. Enggak gampang nyambung silaturahmi, butuh kesabaran. Kemudian setelah itu Allah sebutkan pilihan kedua, masuk neraka. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang membatalkan janji mereka terhadap Allah setelah mereka berjanji kepada Allah. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi, dan mereka memutuskan silaturahmi. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat Allah, wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka kesudahan yang buruk, tempat tinggal yang buruk. Jadi antum tinggal pilih. Kalau ingin masuk surga, sambung silaturahmi. Ingin masuk neraka, putuskan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul jannata qati'." Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Oleh karenanya memutuskan silaturahmi dosa besar, karena diancam dengan neraka. Bukan cuma di hadis, bahkan di Al-Qur'anul Karim. Dilaknat oleh Allah. Kata Allah, "Ulaika lahumul la'nah." Bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ulaika alladziina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, fa asammahum wa ama absarahum. Allah jadikan mereka tuli dan Allah jadikan mereka buta. Ini ancaman yang luar biasa. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya, ya, memutuskan silaturahmi adalah dosa besar. Dan silaturahmi ada tiga tingkatan. Masalah silaturahmi dan memutuskan silaturahmi ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan silaturahmi yang terbaik, yaitu menyambung silaturahmi terhadap kerabat yang memutuskan. Menyambung silaturahmi terhadap kerabat yang berbuat buruk kepada kita. Kata Nabi SAW, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah penyambung silaturahmi sejati yang hanya berbuat baik jika dibaiki. Walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Tetapi penyambung silaturahmi sejati yaitu tatkala kerabat yang memutuskan silaturahmi, dia tetap menyambungnya. Ini menyambung silaturahmi yang sejati. Jadi kenapa? Karena menunjukkan dia menyambung silaturahmi bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Murni karena Allah. Buktinya dia dituduh macam-macam, diejek, dijelek-jelekin, tetap dia nyambung silaturahmi karena dia mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penyambung silaturahmi sejati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling susah. Dalam Sahih Muslim ada seorang berkata, "Ya Rasulullah,
innani qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya selalu sambung silaturahmi, berbuat baik kepada mereka, sementara mereka senantiasa memutuskan silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat buruk kepadaku. Ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku sabar dengan mereka dan mereka selalu mendolimi aku. Yajhalun maksudnya mendolimi. Qala, kata Nabi SAW. Jadi dia curhat kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini mau diapain kerabat ini? Saya sudah berbuat baik, dia berbuat buruk. Saya berbuat baik, dia berbuat buruk. Saya sabar, mereka mendolimi saya. Ya. Saya menyambung, mereka memutuskan. Apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi SAW, La in kunta kama qulta, faka'annahum tusifuhumul mal. Kalau kau kondisimu seperti apa yang kau sifatkan, yang kau katakan, maka seakan-akan kau masukkan debu yang panas di mulut mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Dan senantiasa ada malaikat yang Allah kirim bersamamu, membantumu selama kau demikian. Jadi, tatkala seorang dizalimi oleh saudaranya dan dia balas dengan kebaikan, Allah kirim malaikat untuk membantu kita, untuk menegarkan kita. Ya. Tapi kalau kita mulai balas dengan keburukan, ya sudah hilang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyambung silaturahmi yang sejati. Ya. Namun tidak gampang seperti ini. Susah ya. Kita ribut dengan saudara kita, tahu-tahu kita dimaki-maki sama kakak kita, adik kita emosi. Ya. Tapi kalau kita bisa sabar, dan ini susahnya minta ampun ya, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Tingkatan yang kedua, menyambung silaturahmi jika kerabat berbuat baik. Sedangkan jika kerabat tidak berbuat baik, maka dibalas dengan tidak baik pula. Ini namanya bukan menyambung silaturahmi sejati. Namun tidak dikatakan dia memutuskan silaturahmi, tidak juga. Kenapa? Karena saudaranya yang mulai dia balas dengan setimpal. Tidak dikatakan dia menyambung, tidak dikatakan dia memutuskan. Dan yang bahaya yang ketiga, yaitu yang memutuskan silaturahmi. Kita yang cari masalah sama kerabat kita. Kita yang cari masalah dengan kakak kita. Kita yang seudon dengan adik kita. Ya. Kakak kita berhasil, kita kata-katain. Ya. Dan ini sering terjadi. Ada orang dulu sama saya, Ustaz, saya susah, gimana adik saya Ustaz? Saya alhamdulillah harta banyak. Saya main sama mereka dibilang sombong. Saya beli mobil baru dibilang angkuh. Serba salah. Dibilang pamer lah. Saya beri hadiah dibilang merendahkan lah. Ya repot. Ya itulah ujian namanya. Itu nama ujian apa? Kehidupan. Kalau hidup tidak mau diuji, mati aja. Hidup memang tempat ujian. Jadi ikhwan, kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini dalil bahwasanya menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Dan saya rasa kita semua punya pengalaman masing-masing. Ya. Karena tidak semua kerabat kita selalu senyum-senyum sama kita. Ya. Namanya kerabat bermacam-macam. Bahkan sebagian orang mengatakan, Ustaz, kalau saya pertemuan kerabat malah timbul masalah, Ustaz. Mending saya tidak usah ketemu mereka. Saya bilang tak boleh. Anda berarti memutuskan silaturahmi, nggak boleh. Tetap harus ketemu dengan mereka. Tapi kalau saya ketemu dengan mereka, nanti saya dimaki-maki. Udah ketemu sebentar terus cabut, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti mulai gibah, mulai ngerumpi, mulai menjatuhkan. Sudah ketemu sebentar, say hello, ya, cipika-cipiki, kasih hadiah, pulang. Jangan lama-lama. Ya, tapi tetap tidak boleh diputuskan. Tidak boleh diputuskan. Baik. Hadis yang ketiga, kita bahas tentang perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini cukup panjang. Berkaitan tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu kalian. Wa wa'dal banat, dan diharamkan atas kalian mengubur putri-putri kalian hidup-hidup. Wa man'an wa had, hanya bisa menuntut tapi tidak memberikan hak orang lain. Wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah benci perkataan kalian katanya dan katanya. Wa kasratus su'al, dan terlalu banyak bertanya atau terlalu banyak minta. Wa idha'atul mal, dan Allah juga benci membuang-buang harta. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, di sini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah durhaka kepada ibu, durhaka kepada ibu. Ini dosa yang paling besar. Durhaka kepada ayah juga dosa besar. Tetapi lebih parah kalau durhaka kepada ibu.
Seorang lebih takut kepada bapaknya daripada kepada ibunya. Makanya jarang anak-anak bentak bapaknya, karena kalau dia bentak bapaknya dipukul sama bapaknya. Tapi kalau bentak-bentak ibu berani, karena ibu biasanya enggak macam-macam, paling dipeluk, disayang. Karena ibu wanita lemah. Makanya potensi untuk durhaka lebih besar kepada ibu. Oleh karenanya durhaka kepada ibu dosanya sangat besar. Oleh karena dalam hadis tadi sudah kita sebutkan, waktu ada seorang lelaki datang kepada Nabi bertanya, "Man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling utama, yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, "Ummuka, ibumu." Kata dia, "Tsumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah ulangi, "Ummuka," kemudian ibumu. Kata Rasulullah, "Siapa lagi?" Kata orang ini, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab 3 kali, "Ummuka, ibumu." Yang keempat baru, "Tsumma abu," kemudian bapakmu. Jadi ibu disebut berapa kali? 3 kali. Ya, ini bukan berarti punya istri 3 ya. Ibumu yang ini, ibumu yang ini. Enggak. Jangan salah paham ya. Ibunya 1, diulang-ulang 3 kali. Bukan 3 ibu ya. Jangan salah berdalil ya. Kenapa ulama dikatakan 3 kali? Sebagian ulama berusaha mengambil hikmah. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena ibu mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak dirasakan oleh ayah di 3 kondisi. Tatkala sedang hamil, tatkala sedang mengandung, ya. Kemudian tatkala sedang melahirkan, tatkala menyusui. Ini 3 perkara tidak dialami oleh ayah, maka diulang sampai 3 kali. Ya, ikhwan, dalam kandungan itu kita waktu kecil sangat merepotkan ibu kita, cuma kita tidak sadar. Kita baru sadar setelah kita punya istri dan kita tahu ternyata anak kita dalam perut sering merepotkan istri kita. Repot. Istri kita ngidam, tidak bisa makan sembarangan. Terkadang dokter suruh dia makan sesuatu yang dia tidak sukai. Dan ngidam itu tidak dibuat-buat, memang begitu. Jangan ada yang bilang, kamu jangan macam-macam, ngidam itu bid'ah. Bukan bid'ah. Memang seperti itu. Karena ada yang bilang ngidam itu bid'ah. Mana ngidam bid'ah? Semua pelaku bid'ah di alam semesta ini kalau begitu. Enggak, memang begitu ya. Di mana perubahan hormon dan macam-macamnya secara kedokteran juga memungkinkan, sehingga dia tidak suka makanan tertentu, enggak suka bau tertentu, tidak suka ya. Bahkan saya sering dengar bahwasanya bahkan seorang wanita tidak suka dengan bau keringat suaminya waktu sedang ngidam. Ini paling penderitaan yang luar biasa. Ini bukan pengalaman pribadi ya, enggak. Jadi tidak suka, tidak mau dekat-dekat suaminya. Ya, suaminya kepingin, dia enggak mau. Kenapa? Dia enggak bisa cium bau keringat apa? Suaminya. Ada yang macam-macam, ingin bau tertentu, ingin makan tertentu, setengah mati. Ya. Sampai ada cerita yang paling aneh saya dengar, ada seorang istri ingin lihat suaminya naik di atas lemari. Orang benar atau tidak? Saya rasa tidak benar ya. Tapi sering malam-malam tahu-tahu istri ingin makan tertentu, ingin makan gado-gado jam 12 malam, cari di mana? Ya, ingin beli bakso jam sekian, cari di mana? Ya. Tiba-tiba dia kepingin mau diapain? Dulu kita seperti itu, merepotkan ibu kita dan merepotkan apa? Bapak kita. Cuma kita udah lupa. Coba antum kalau ambil besi taruh 3 kilo di perut kan enggak enak jalan-jalan. Dulu ente dalam perut ibu ente, begitu ibu menderita. Makanya Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya kelemahan yang terus bertambah-tambah. Ya, terus. Ya. Repot. Belum lagi tatkala melahirkan. Melahirkan bertarung dengan apa? Dengan kematian. Kita banyak ibu yang meninggal gara-gara melahirkan apa? Anaknya. Belum lagi menyusui antumnya. Sudah azan ya? Hah? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh katanya seorang harus ingat akan keutamaan ibunya ya. Kita kalau ingin tahu susahnya ibu ya coba, ada saya pernah dengar di radio Quran, ada seorang laki-laki ingin tahu bagaimana susahnya jadi ibu. Maka dia bilang sama istrinya, hari ini saya ngurus anak kita, kamu tidak usah ngurus. Dia bawa anaknya, dia gendong anaknya supaya diam, kemudian kasih dot setengah mati, kalau cebok dia yang ganti, setengah mati. Ternyata ibu saya dulu seperti ini. Berat ngurus apa? Ngurus anak. Kalau anak kita sakit, siapa yang nangis-nangis? Yang paling banyak nangis istri kita ya. Tidak bisa tidur, gelisah ya. Kenapa? Karena mikirin anaknya yang sakit ya. Maka ini semua jangan kita lupakan, ikhwan. Oleh karenanya
Berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, pahalanya sangat luar biasa. Berbakti kepada ibu pahalanya sangat luar biasa. Saya sebutkan riwayat-riwayat dari para salaf bagaimana mereka sangat berbakti kepada ibu mereka. Seperti halaman 180 kata Muhammad Ibn al-Munkadir rahimahullah, "Bitu admizu rijla ummi wa bata Umar yusalli lailatahu, famasarrani lailati bi lailatihi." Kata Ibn al-Munkadir, aku semalaman mijit kaki ibuku. Sementara saudara kandungku Umar salat malam semalam suntuk. Tapi kalau suruh tukaran pahala saya tidak mau. Saya tidak mau. Karena dia tahu mijit kaki ibu ini pahalanya apa? Besar. Karena Allah yang suruh berbakti kepada orang tua. Azan ya. Azan ya. Kita azan, salat kita lanjutkan lagi insyaallah. Untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama terhadap ibu kita. Waqala Abu Bakar bin Ayyash, Abu Bakar bin Ayyash berkata, "Rubbama kuntu ma'a Mansur ibn al-Mu'tamir." Terkadang aku bersama Mansur ibn al-Mu'tamir jalisan fi manzilihi. Mansur ibn al-Mu'tamir adalah seorang ulama, ya. Duduk di rumahnya, fatasihu bihi ummuhu. Tiba-tiba ibunya teriak memanggilnya. Wa kanat fadhatan alaihi, dan ibunya kasar terhadap dia. Fataqul, ibunya berkata, "Ya Mansur, yuriduka Ibnu Hubairah 'ala al-qadha' fata'ba." Wahai Mansur, Ibnu Hubairah ingin mengangkat engkau sebagai qadhi, sebagai hakim, dan engkau menolak. Ya, wa huwa wadhi'un lihyatahu 'ala sadrihi ma yarfa'u tarfahu ilaiha. Sementara Mansur Ibnu Mu'tamir tatkala diomelin oleh ibunya, dia hanya menundukkan pandangannya, ya, sehingga lihyahnya, jenggotnya di atas dadanya, dan dia tidak berani memandang ibunya. Ya, ini menunjukkan bagaimana baktinya kepada ibunya. Jadi ceritanya Mansur ini mau diangkat menjadi qadhi, menjadi hakim di kota tersebut, dan dia tidak mau. Ya, tentunya dia punya alasan, karena menjadi hakim tidak gampang. Ya, al-qadhi fil jannah wal qadhiyani fil nar. Ada satu hakim di surga, dua hakim di neraka jahanam. Rawan kalau salah berhukum, maka bisa menjerumuskan sang hakim dalam neraka jahanam. Maka dia menolak, dan banyak para ulama dahulu menolak untuk menjadi qadhi, tidak mau diangkat jadi qadhi karena pekerjaan yang sangat riskan, sangat berbahaya. Padahal itu pekerjaan terhormat, tapi mereka tidak mau. Ibunya ngomel, "Kenapa kau tidak menjadi qadhi?" Ya. Tetapi Mansur hanya diam, ya, tidak merasa sok di hadapan ibunya, tidak mengatakan, Mama tuh enggak ngerti ini bahaya, Mak." Dia diam aja. Ibunya teriak padahal, dan dia diam aja. Padahal dia sangat dihormati oleh orang lain. Contoh lagi kisah tentang Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi Abu Hanifah, ibunya pernah bertanya suatu permasalahan kepada Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah adalah orang paling alim di zamannya. Orang paling alim di zamannya. Kemudian Imam Abu Hanifah memberi fatwa, jawabannya begini, Bu. Kata ibunya, "Saya enggak mau terima dari engkau. Antar saya ke si fulan, si Zur'ah." Zur'ah ini adalah seorang pemberi nasihat. Tukang nasihat, beri nasihat di masjid. Tapi bukan orang alim. Saya hanya mau dengar fatwa dari dia. Artinya akhirnya Abu Hanifah kemudian bawa ibunya menuju orang tersebut. Kemudian Abu Hanifah berkata, "Wahai Zur'ah, ini ibuku minta fatwa darimu tentang permasalahan ini dan ini." Kata Zur'ah, "Engkau lebih alim daripada saya, dan engkau lebih faqih daripada saya. Maka berilah fatwa. Kau yang kasih fatwa." Kata Abu Hanifah, "Saya sudah kasih fatwa begini-begini tapi tidak mau terima." Kata Zur'ah, "Fatwa saya sama dengan fatwa kamu." Ya udah, masa dia mau menyelisih Abu Hanifah? Jadi subhanallah, ibunya tidak mau terima kecuali lewat siapa? Zur'ah. Jadi Zur'ah tanya, "Terus menurut kamu bagaimana Abu Hanifah?" "Menurut saya begini, ya itu pendapat saya." Jadi kata sebagian orang, ya, azhadun nasi fil alim ahluhu. Orang yang paling kurang menghargai orang alim itu keluarganya. Orang yang paling kurang menghargai seorang alim itu apa? Keluarganya. Terkadang orang alim ini dihormati oleh banyak orang, tapi dia kurang dihormati oleh kakaknya, kurang dihormati oleh ibunya, kurang dihormati oleh adiknya, apalagi sama istrinya tidak dihormati. Ya, di luar dia ngomel-ngomelin orang, di rumah diomel-ngomelin sama istrinya. Jadi Abu Hanifah begitu tawadhu'nya, dia tidak bilang, "Pak, saya ini orang paling alim di sini, ngapain tanya dia? Dia itu murid saya." Tidak, tapi dia ngantar ibunya, ngantar ke orang tersebut dengan penuh kerendahan, nanya, ya, di hadapan, padahal dia lebih alim daripada orang tersebut demi menyenangkan siapa?
ibunya. Lihatlah bakti para salaf. Demikian juga seorang salaf yang bernama Ali bin Husain, yaitu cucunya Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainal Abidin. Terkenal orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya. Tapi anehnya dia tidak mau makan sepiring dengan ibunya. Orang-orang heran, kamu ini berbakti sama ibumu tapi tidak pernah makan sepiring sama ibumu. Maka dia berkata, akhafu an akula ma'aha fatasbiqu ainuha ila syai'in min at-ta'am wa ana la a'lamu bihi fa akuluhu fa akuna qad aqaftuha. Saya khawatir kalau saya makan dengan ibu saya, tiba-tiba ibu saya sudah ingin makan sesuatu di piring tersebut, saya mendahului dan saya tidak tahu. Saya khawatir saya durhaka kepada ibu saya gara-gara makan makanan yang diingini oleh ibu saya. Kalau gitu lebih baik saya makan sendiri. Luar biasa. Oleh karenanya sebenarnya Allah mengatakan namanya durhaka karena Allah berfirman fala taqul lahumā uffin. Janganlah engkau berkata kepada orang tuamu dengan uff. Uff itu adalah kalimat yang menunjukkan tadajjur, kalimat yang menunjukkan jengkel. Dalam bahasa Arab kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan itu uff. Kalau bahasa kita mungkin Maka seluruh bentuk menampilkan kejengkelan kepada orang tua itu adalah kedurhakaan. Bisa dengan ucapan bisa dengan ucapan uff. Bisa dengan membentak, bisa dengan lirikan yang tajam. Ya. Bahkan Zainal Abidin lebih dalam lagi tidak ingin makan makanan yang disukai oleh ibunya. Ya, dia takut kurang ajar sama orang tua. Karena ikhwan hati-hati ya. Jangan sampai kita durhaka pada orang tua kita. Kalau ente diomelin sama ibu ente, udah ente diam ya. Jangan bentak, jangan bantah ya. Kalau ingin menyampaikan dengan ilmiah tidak perlu dengan suara yang tinggi dan jangan sok pintar di hadapan orang tua. Contoh lagi di zaman Utsman bin Affan, korma mahal tatkala itu, sampai satu korma harganya 1.000 dirham. Maka Usamah pergi ke korma milik dia, kemudian dia robohkan korma tersebut, dia lobangi, dia ambil jumar. Jumar itu semacam jantung korma. Tidak diambil kecuali korma tersebut dimatikan, di batangnya dibolongin, diambil jumar. Maka waktu dia diambil jumar tadi seperti jantung korma, kemudian dia berikan kepada ibunya karena ibunya lagi ingin makan jantung korma. Maka orang-orang heran sama dia, kenapa kau merusak kormamu? Kau matikan kormamu sementara korma lagi mahal-mahalnya. Kata dia, ibu saya lagi ingin makan ini dan saya bisa memenuhinya. Ya, dan ini pernyataan yang luar biasa. Kalau ibu kita inginkan sesuatu dari kita dan kita mampu, kerjakan. Jangan sampai datang suatu waktu ibu kita ingin sesuatu dari kita dan kita tidak mampu. Selama kita mampu lakukan ini amal soleh yang terbaik, berbakti kepada ibu. Lebih baik daripada memberi nafkah kepada fakir miskin, lebih baik daripada membantu anak yatim, ya. Bahkan mungkin lebih baik daripada misalnya membangun masjid, bisa jadi. Karena berbakti kepada orang tua ini pahalanya luar biasa, ya. Maka dia bilang ini yang saya mampu, saya takut suatu hari ibu saya minta sesuatu dan saya tidak mampu memenuhi permintaan ibu saya. Dan kita pun demikian. Akan datang suatu waktu ibu kita minta sesuatu dan kita tidak mampu untuk memenuhinya. Dan akan datang suatu waktu ibu kita sudah tidak minta-minta lagi karena sudah meninggal dunia. Ya. Oleh karena mumpung orang tua kita masih hidup, ya, maka penuhi apa yang mereka inginkan. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang berusaha ya untuk mencari keridhaan ibunya agar dia sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Ingat tadi, barang siapa yang menyambung silaturahmi, dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezekinya. Oleh karenanya Allah alam saya lihat orang-orang Arab, masya Allah di Madinah, Mekah sana umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Sering kita ketemu orang umur 80 tahun, ada yang ketemu 90 tahun ya. Umurnya panjang-panjang. Mungkin di antaranya mereka suka nyambung silaturahmi. Karena mereka benar-benar menjaga rahim mereka, nyambung silaturahmi, kabilah mereka terjaga, ya. Kabilah mereka terjaga. Jadi kita berusaha demikian, ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan larangan yang kedua, yaitu menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'dil bana, menguburkan hidup-hidup anak perempuan. Ini telah kita singgung pada pengajian sirah nabawiyah. Ya, bahwasanya di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menguburkan putri mereka hidup-hidup. Karena mereka tidak ingin punya anak perempuan. Anak perempuan hanyalah membawa hinaan bagi keluarga.
Tidak bisa disuruh mencari nafkah, hanya ikut makan makanan di rumah, jadi terhina. Tidak bisa disuruh untuk ikut berperang, terus buat apa punya anak perempuan? Sehingga kalau mereka punya anak perempuan, mereka marah. Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Kalau diberi kabar anakmu perempuan, maka dia pun marah. Ya. Maka dia pun yatawara minal qaumin su'i ma busyira bih. Dia malu kalau orang tahu dia punya anak perempuan. Dia berpikir, ayumsikuhu ala hunin am yadusru bi turab. Apakah saya kubur hidup-hidup sekarang juga, atau saya sembunyikan putri saya dengan penuh rasa malu, dicerca dan dicela oleh masyarakat. Ini kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu. Ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut. Namun yang heran, yang kita herankan para hadirin, kebencian terhadap anak perempuan itu ternyata masih diwarisi sampai sekarang. Banyak orang yang tidak suka punya anak perempuan. Ya. Apalagi anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, anak kelima perempuan. Dia jengkel, ya. Dan ini adalah bentuk meniru-niru orang-orang jahiliyah. Ya. Konsekuensi buruk dari kebencian terhadap anak perempuan banyak. Pertama, sikap ini merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah. Seakan-akan protes, Allah kasih anugerah anak perempuan, dia tidak terima. Meskipun dia tidak ungkapkan kata-kata, dia jengkel anak satu perempuan lagi. Dia jengkel. Ada yang ungkapkan, ya. Dan ini juga menunjukkan, ya, kebodohan, ya. Karena sebagian suami tatkala anaknya perempuan, maka dia marah-marah sama istrinya. Kamu nikahi saya anak perempuan terus. Bukan terbalik, kamu yang tanam anak perempuan sama saya. Jadi istrinya diomel-omelin, ya. Istrinya diomel-omelin. Dan ini sampai sekarang demikian. Sampai ada orang anaknya perempuan, akhirnya dia kawin lagi. Supaya punya anak laki-laki. Kawin lagi, perempuan lagi. Jadi yang salah bukan perempuan, ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah sawaladang bagi kalian. Allah menamakan istri sawaladang. Kalian yang tanam benihnya. Yang tanam benih kalian, hasilnya perempuan, kok yang dimarah sawahnya. Yang salah sebenarnya siapa? Yang salah laki-laki dong, bukan perempuan. Kemudian perempuan diomel-omel. Ini perbuatan yang sangat tidak logis. Memarahi istri gara-gara anaknya apa? Perempuan. Zaman sekarang lebih parah lagi. Ya, sudah ketahuan di USG, tadinya istrinya hamil, dia sayang sama istrinya, berharap anaknya laki-laki. Lihat di USG ternyata perempuan, langsung berubah sikapnya. Sebelum lahir sudah tersiksa istrinya. Sebelum melahirkan sudah tersiksa. Kenapa? Suaminya sudah berubah sikap. Karena tahu jadinya apa? Perempuan. Ini tidak boleh. Ini adalah sikap jahiliyah. Ya. Sikap jahiliyah. Sebagian ulama, ya, anaknya perempuan seperti Syekh Abdul Razak, anak pertama perempuan. Anak kedua juga apa? Perempuan. Anak ketiga juga perempuan. Anak keempat laki-laki perempuan. Perempuan juga. Anak kelima perempuan juga. Bayangkan. Syekh Abdul Razak 5 anak berturut-turut perempuan dan dia tidak poligami. Jadi begitulah. Ternyata anak ke-6 baru laki-laki. Anak ke-6 laki-laki, anak ke-7 kalau enggak salah laki-laki, baru kemudian beliau menikah yang kedua, ya. Ya, jadi terkadang, ya, saya juga pernah cerita ada orang menikah dengan seorang wanita, anaknya 13 perempuan semua. Ya udah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh menolak rezeki tersebut, ya. Yakinlah bahwasanya di balik memilih anak perempuan banyak sekali faedahnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, ya, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki 3 putri, fa sabara alaihinna, dan sabar dalam merawat 3 putrinya, ya, atau amahunna, memberi makan kepada mereka, wasaqahunna, memberi minum kepada mereka, wa kasahunna, memberi pakaian kepada mereka, kunna lahu hijaban minan nar yaumil qiyamah. Maka putri-putrinya tadi akan menjadi penghalang baginya di neraka, dari neraka jahanam. Nabi SAW juga bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in", barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan. Sebenarnya mengatakan ini dalil bahwasanya anak perempuan itu ujian, dia anugerah tapi sekaligus apa? Ujian, karena perlu perhatian khusus dalam merawat anak-anak perempuan. Ya. Fa ahsana ilaihinna, kemudian dia berbuat baik kepada anak-anak perempuannya, kunna lahu sitran minan nar, maka akan menjadi penghalang darinya dari neraka jahanam, ya. Syekh Abdul Razak juga bercerita tentang
kisah seseorang yang dia menikah dengan istrinya, kemudian anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan, mulai jengkel sama istrinya. 4 perempuan. Yang 5 bagaimana? Tunggu. Ternyata yang kelima juga apa? Perempuan. Kata dia, awas, ini sudah. Awas kalau ke-6 perempuan lagi. Kata. Ternyata qadarullah, ini zaman-zaman dulu belum ada USG. Ternyata lahir anak ke-6 juga apa? Perempuan. Dia sudah jengkel sekali. Hamil lagi istri yang ke-7. Awas kalau ke-7 lagi perempuan. Pokoknya diancam istri. Ini sudah ketakutan. Istrinya sudah ketakutan. Dia berdoa, ya Allah semoga anak saya yang ke-7 apa? Laki-laki. Berdoa. Qadarullah suatu hari dia tertidur. Istrinya sedang mau melahirkan. Dia tunggu di rumah sakit atau di mana. Terus dia ketiduran nunggu istrinya melahirkan. Dan dia berdoa semoga anaknya laki-laki. Dalam tidur tersebut dia mimpi bahwasanya telah tiba hari kiamat. Kemudian dia disidang oleh Allah, ternyata dia divonis masuk neraka. Maka kemudian malaikat melemparkan dia ke neraka jahanam lewat pintu yang pertama. Dan neraka jahanam ada 7 pintunya. Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum. Kata Allah, neraka itu ada 7 pintunya. Setiap pintu sudah ada bagiannya. Maka dia dilemparkan ke neraka jahanam lewat pintu pertama. Tahu-tahu anak perempuan pertamanya menghalangi, sitron minan nar. Dihalangi dari neraka jahanam. Abinya selamat. Alhamdulillah. Ternyata dilempar lagi lewat pintu kedua. Putri yang kedua datang menyelamatkannya. Abinya terselamatkan. Lempar lagi lewat pintu ketiga. Anak ketiganya menyelamatkan. Lewat keempat, pintu keempat, putri keempatnya menyelamatkan. Lempar lagi lewat pintu keenam. Malaikat enggak bosan-bosan lempar dia. Lewat pintu keenam, kelima, putri kelima menyelamatkan. Pintu keenam, putri keenam menyelamatkan. Sekarang pintu ketujuh. Dia belum punya putri ketujuh. Waktu mau dilempar enggak ada yang menyelamatkan dia. Tiba-tiba masuk neraka jahanam, dia tiba-tiba terbangun. Kata dia, Allah semoga anak saya itu juga perempuan. Dia pergi, tahu-tahu ternyata anak yang ketujuh laki-laki. Kata dia, ini juga cerita saya dengar langsung dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang kisah yang dia dengar langsung dari orang yang thiqah. Jadi, ikhwan, ya, kita punya laki-laki atau perempuan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya anak perempuan jangan kita omelin istri kita. Itu perbuatan dungu. Ini perbuatan dungu. Kamu yang salah nyalain orang. Kamu yang nanam, sawahnya disalahkan. Ya, itu salah. Kemudian juga bentuk protes terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bentuk tasyabbuh dengan jahiliyah. Sebagian ahli tafsir, ya, seperti Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan suatu syair tentang seorang wanita yang mengeluhkan suaminya. Suaminya Abu Hamzah. Jadi wanita ini suaminya punya beberapa istri. Tapi istri yang ini anaknya perempuan semua. Maka dia bilang, "Mali Abi Hamzah la ya'tina." Kenapa suamiku Abu Hamzah tidak datang kepadaku? Yadhallu fil baiti alladhi yalina. Dia hanya terus di istrinya yang lain. Kok tidak mampir ke rumahku? Kok terus di istri yang lain? Ghadbana alla naridal banina. Dia marah kepadaku karena saya tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Tallahi ma dzalika fi aidina. Demi Allah, ini di luar kekuasaan kami. Masalah laki-laki perempuan bukan urusan saya. Fanahnu kal ardi lizari'in. Kami ini seperti bumi yang untuk orang-orang yang bercocok tanam kepada kami. Nunbitu ma qad zara'uhu fina. Kami hanya menumbuhkan apa yang telah mereka tanamkan pada kami. Baik. Masih ada waktu? Sudah ya? Sudahlah ya. Kita selesai dulu. Masih banyak hadiah, masih banyak pertanyaan. Kalau kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang lain. Ini semua hadiah. Baik, siapa yang bisa jawab pertanyaan pertama? Siapa yang bisa sebutkan hadis tentang keutamaan menyambung silaturahmi? Ada yang disebutkan? Ya, silakan berdiri. Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya dilapangkan, maka sambung
silaturahmi. Masya Allah. Silakan. Sini. Ini hadiah. Langsung 2 ya. Apa konsekuensi buruk dari membenci anak perempuan? Sebutkan 3 konsekuensi buruk dari membenci anak perempuan. Ya, silakan. Berdiri. Yang pertama bahlul. Mengingkari nikmat Allah. Yang pertama mengingkari nikmat Allah. Yang kedua bertasyabuh, meniru orang jahiliyah. Ya. Yang ketiga bahlul. Yang ketiga dungo ya. Karena protes terhadap apa yang dia tanam sendiri. Silakan. Ya, ini hadiah bukan dari saya, dari Muhsinin ya. Semoga Allah memberi balasan kebaikan baginya. Baik. Siapa yang bisa sebutkan tingkatan silaturahmi? Ada 3 tingkatan. Ya, silakan. Berdiri. Ya, berdiri. Yang pertama menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Yang pertama menyambung silaturahmi bagi orang yang memutuskan. Yang kedua menyambung silaturahmi kepada orang yang menyambung dan tidak menyambung silaturahmi kepada orang yang tidak menyambung silaturahmi kepada kita. Yang kedua menyambung yang menyambung dan tidak menyambung yang tidak menyambung. Ya, betul. Ya, yang ketiga yang ketiga orang yang tidak menyambung silaturahmi. Yang ketiga memutuskan silaturahmi. Masya Allah. Umur berapa? 15 tahun. Belum nikah ya? Ada jalan dah. Cuma nanya aja. Ayo. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang bisa sebutkan 2 kisah para salaf berbakti kepada orang tuanya? Ini silakan. Yang pertama adalah Berdiri. Abu Hanifah. Abu Hanifah kenapa? Dia seorang yang alim ulama tetapi ingin mengantarkan ibunya ke seseorang untuk menyampaikan fatwa dan ibunya diantarkan. Yang kedua adalah Usama. Kenapa? Usama itu punya korma terus dilobangi hanya untuk diberikan kepada ibunya. Dilobangi buat apa? Untuk diberikan makanan kepada ibunya. Diambil jantungnya. Jantung apa? Jantung korma. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Yang terakhir ya seperti biasa. Siapa yang paling tua? Saya yang paling tua. Ingat ya, yang jenggotnya paling putih belum tentu paling tua. Berapa Pak? 74. 73. Ada yang lebih tua dari 73? Berapa? 76. Ada yang lebih tua? Skor pertama yang paling ada yang bisa pecahkan rekor 76? Enggak ada? Silakan Pak. Masya Allah. Silakan Pak. Saya ketemu orang kerabat saya, masih hubungan kerabat ya. Masya Allah umurnya sudah 70 sekian tapi kelihatannya masih 60-an. Saya tanya Om Masya Allah umur berapa 70 sekian? Kok masih kelihatan muda? Kata dia rahasianya adalah Ustaz ya. Saya pernah pergi ke ibu saya bilang, "Mak, mau apa Mak? Apa yang Mak inginkan cita-citakan?" Kata ibu saya, "Mama mau naik haji." Akhirnya saya carikan uang supaya naikkan haji siapa? Ibu saya. Saya enggak jadi naik haji, yang penting ibu saya dulu naik haji. Saya rasa itu yang buat saya apa? Dipanjangkan umur. Ini mungkin kita lakukan. Saya pernah ketemu orang juga di Australia, umurnya 83. Saya tanya juga, "Pak, kok umurnya panjang?" Masya Allah, 83. Ya, telinga masih normal, dengar masih ini, kemudian tidak pikun. Saya ngobrol sama dia, apa rahasianya? Kata dia, "Ustaz, rahasianya satu, makan jangan banyak-banyak." Oh, itu susah kalau gitu. Lebih baik yang pertama tadi. Yang kedua susah. Saya tahu saya punya kerabat, Masya Allah, dia undang keluarganya, termasuk ibu saya diundang dari Irian, dikasih tiket bolak-balik, kumpul di rumahnya. Sampai dia keluaran miliaran untuk mengumpulkan kerabat-kerabatnya.
Subhanallah, ini alhamdulillah sudah meninggal dunia, umur sekitar 80 sekian, mungkin 81, 82 sudah meninggal dunia. Tapi orangnya sangat dermawan, rezekinya lancar, alhamdulillah. Di antaranya sangat sering bersilaturahmi. Baik, pertanyaan kita jawab sebagian tentunya. Terkait silaturahmi, gara-gara pilkada banyak silaturahmi yang terputus, bahkan antara keluarga, saudara dan teman terputus. Mohon nasihatnya. Bagaimana cara menyambung silaturahmi dan membangun persatuan dan perdamaian? Ya sudah, ikut pilkada sudah selesai. Ngapain dilanjutkan? Ya. Toh semuanya ingin kebaikan bagi tanah air kita. Toh semuanya ingin kebaikan bagi kota Jakarta. Cara pandang yang berbeda, saling menasihati. Ya, sudah selesai, ngapain diteruskan? Ya. Sudah selesai. Ngapain kita meneruskan satu perkara yang sudah selesai? Maka jadilah orang yang berakal. Banyak orang memutus silaturahmi gara-gara perkara yang sepele, gara-gara pilkada memutuskan silaturahmi, ngapain? Ya. Gara-gara bola memutuskan silaturahmi, ngapain? Gak keren maksudnya. Gara-gara perkara ini. Sebelum mengenal sunnah, saya mengoleksi gambar atau lukisan dan patung makhluk hidup. Apakah barang-barang tersebut boleh dijual atau diberikan kepada orang non-muslim? Tadi yang benar tidak usah dijual, dibakar ya. Atau dirobek, enggak usah. Kata Allah, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Apakah boleh kita mengatakan, mengungkapkan penderitaan dengan ucapan setengah mati? Contoh mengatakan, ibu kita mengandung dengan susah payah, capek setengah mati. Setengah mati itu tidak apa-apa, itu istilah kita ya. Maksudnya setengah mati itu setengah mampus. Maksudnya itu benar-benar apa? Bukan mau mati, tidak, tapi benar-benar apa? Susah ya. Ini istilah, kembali kepada maknanya, kembali kepada bahasa kita ya. Bukan maksudnya sebentar lagi mati, tidak. Tapi maksudnya dengan susah payahnya. Saya rasa nggak ada masalah. Ana mau mengerjakan sunnah, afwan keluar dari tema. Ana mau mengerjakan sunnah dalam kurung mandi bareng dengan istri. Tapi istri ana menolak. Dengan alasan ada hadis Nabi melarang kita berlama-lama di kamar mandi. Dia bilang sama istri, setengah di kamar mandi, setengah di kamar biasa. Kalau nggak, saya bilang sayangku tidak lama-lama, sebentar saja. Oh alam Rasulullah SAW mandi bareng sama istrinya, ya, mandi bareng bahkan bercanda. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aktasilu ana wan Nabi SAW min ina'in wahidin filana junubun, ya, fayubadiruni hatta aqula lahu da'li da'li. Kata dalam riwayat da'idi. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah mandi bersama Nabi SAW, mandi bareng junub. Hadis ini sebagian riwayat disebutkan ada yang bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah boleh seorang suami melihat kemeluan pasangannya atau istri melihat kemeluan suaminya? Maka Aisyah berdalil dengan hadis ini. Sehingga Ibnu Hajar memahami bahwasanya boleh mandi bersama suami dalam kondisi tidak memakai pakaian sama sekali. Kata Aisyah, aku mandi bareng bersama Nabi dalam kondisi junub, maka kami pun saling berlomba dalam mengambil air sampai Nabi mendahuliku sampai aku berkata, sisakan air buatku. Jadi Rasulullah SAW dan Aisyah bercanda tatkala sedang mandi. Bukan mandi sambil diam-diaman, enggak ya. Bagaimana jika saya tidak pernah kontakkan dengan paman atau bibi saya? Saya tidak ada masalah atau keributan. Apakah kita termasuk silaturahmi? Ya, memutuskan. Anda tidak pernah kontak sama bibi Anda, sama tidak pernah kontak sama istri, memutuskan silaturahmi tidak harus bertengkar. Terputus, tidak ada. Silaturahmi itu artinya berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik dengan harta atau dengan perkataan, dengan apapun. Kalau Anda tidak pernah kontak sama sekali, berarti terputus silaturahmi.
terputus. Apalagi zaman sekarang silaturahmi mudah, nanti telepon sudah nyambung silaturahmi. Kalau tidak mampu untuk bersafar, telepon. Takut pulsa habis, SMS. Takut pulsa habis juga WhatsApp. Alhamdulillah sekarang sarana semakin mudah. Apa susahnya kita telepon tante kita, telepon bibi kita. Ibu ana ingin ana dan keluarga ana tinggal dengan ibu bapak ana serumah. Ana bingung, takut ketika sedang cekcok dengan istri terdengar ibu, ya, sehingga membuat sedih ibu. Beberapa ustaz menyarankan tetap pisah rumah antara orang tua. Mohon nasihat ustaz. Ya, saya anjurkan kalau ibu ingin tinggal serumah sama kita, maka terima. Kita nasihati, kita menahan diri. Kalau lagi cekcok, jangan sampai kedengaran. Gimana caranya ya? Kunci pintu cekcok dalam kamar kayak. Ya. Atau ibu misalnya kita di lantai atas, ibu di lantai bawah, ya. Tapi hanya sekedar alasan takut ibu sedih, kemudian ibu tidak tinggal di rumah kita, mungkin dia juga sedih, tidak jadi tinggal sama kita ya. Jadi tinggal aja ibu tetap tinggal di rumah, kita berusaha menahan diri, jangan sampai menampakkan cekcok kita di hadapan orang tua kita. Kesempatan orang tua tinggal di sisi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma." Kalau tatkala kedua orang tua mencapai masa jompo di sisimu. Ini ada motivasi agar orang tua tinggal bersama kita. Seorang berusaha agar orang tua tinggal bersamanya. Dia telah mendatangkan pintu surga di rumahnya ya. Ya. Dan itu pahala luar biasa. Bayangkan tiap hari kita berbakti sama orang tua. Kalau orang tua di rumah, salami orang tua, berikan tercium orang tua, pulang ketemu orang tua, makan bareng orang tua, pahala ngalir terus. Ya. Karena kalau orang tua bisa di rumah, ini pahala luar biasa. Ya. Jangan malah kita suruh adik kita yang jaga, kakak kita yang jaga, kita yang jaga apa? Jaga orang tua kita ya. Saya pernah sampaikan cerita tentang ini cerita juga dari Syekh Abdul Razak. Jadi tentang kisah, ini sudah sampaikan ya, tentang kisah seorang yang menikah kemudian dia suruh apa? Suaminya menikah dengan wanita yang cacat. Saya sudah sampaikan cerita ini. Sudah ya, bagaimana akhirnya anak-anaknya rebut-rebutan untuk bisa berbakti kepada ibu tirinya. Padahal ibu tirinya bagaimana lagi dengan ibu kandung. Jadi seorang berusaha agar orang tuanya tinggal bersama dia. Kecuali kalau keadaan darurat tidak memungkinkan, maka lain cerita. Istri anak takut punya anak lagi, dikarenakan dua anak saya yang pertama dan kedua perempuan. Jadi istri saya takut kalau anak yang ketiga juga perempuan lagi. Gimana menasihatinya Ustaz? Kenapa harus takut punya anak perempuan? Berarti ada 3 anak yang akan menghalangi kita di neraka apa? Jahanam. Ya, enggak apa-apa. 7 anak perempuan enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, rezeki sudah ditanggung. Yang tanggung Allah Subhanahu wa taala. Nasihati sama istri, mungkin istri takut dimarahin sama antum. Kenapa perempuan lagi ya? Dia takut dimarahin, dia sudah enggak usah punya anak. Antum tunjukkan bahwasanya antum ingin punya anak, laki perempuan enggak ada masalah. Tunjukkan sama istri. Insyaallah istri mudah untuk punya anak. Berdosakah kita tidak menggunakan helm? Tunggu dulu. Berdosakah kita tidak menggunakan helm ketika berkendaraan dengan alasan jarak yang dekat? Melanggar peraturan apa? Pemerintah. Jadi Allah yang menyuruh kita taat kepada pemerintah. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Kata Allah, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taat kepada pemerintah, pengurus urusan kalian. Ulil amri secara bahasa artinya yang ngatur urusan kalian. Itu ulil amri secara bahasa apa? Yang ngatur urusan kalian. Dan kita tahu yang ngatur urusan kita ya pemerintah. Oleh karenanya bukanlah misalnya kelompok-kelompok kecil punya amir-amir kecil, itu bukan ulil amri karena mereka enggak ngurusin urusan kita, paham? Ada jamaah ini jamaah Islamiyah, jamaah ini punya amir sendiri, jamaah ini punya amir sendiri. Itu bukan ulil amri. Apa dia ngurusin urusan kita? Kalau ada serangan kita siapa yang ngurusin? Apa dia punya tentara untuk membela kita? Ya. Kalau negara kita diserang, ya. Kalau ada masalah apa-apa, bukan mereka yang ngurus. Yang ngurus itu adalah pemerintah yang ngurusi urusan kaum muslimin. Nah, Allah suruh kita taat kepada pemerintah selama mereka merintah kepada perkara yang baik. Allah mengatakan taatlah kepada Allah, atiur Rasul, atiullah, atiur Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Justru kata Syekh Utsaimin rahimahullah, justru taat kepada ulil amri itu adalah pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada yang ada dalilnya, enggak perlu pemerintah. Kita sholat tidak tunggu pemerintah suruh kita sholat, paham?
Kita puasa tidak tunggu pemerintah suruh kita puasa. Karena memang Allah yang perintah langsung, Nabi yang perintah langsung. Justru tatkala pemerintah menyuruh kita yang tidak ada dalilnya tapi mendatangkan maslahat, justru kita harus patuh pada perkara tersebut. Di antaranya contohnya sederhana, membuat surat nikah. Ini ada aturannya atau tidak? Kita disuruh menikah pakai surat nikah atau tidak? Ada masalahnya atau tidak? Ada. Kalau nggak ada masalahnya nanti orang gimana? Orang berzina ngaku sudah nikah. Mana suratnya? Nggak perlu surat nikah. Tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain kondisinya. Sama. Pemerintah membuat lampu merah. Ya. Ini tentunya ada maslahatnya. Ya. Maka kita taat kalau memang itu ada maslahatnya. Dan aturan-aturan yang lainnya. Kalau memang ada maslahatnya, kita taati. Kalau nggak ada maslahatnya atau ternyata menyelisihi syariat Allah, maka tidak perlu ditaati. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian saja hadirin hadirat kajian kita. Banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan insyaallah kita bertemu lagi pekan depan dalam kajian sirah an-nabawiyah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.